Daurah Ilmiah Islam Batam dan Natuna Kepulauan Riau, Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. 16 sampai 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 19 sampai dengan 25 Januari 2022. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Masjid Jabal Rahmah, Bengkong, Nusantara, Batam, Rabu 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 19 Januari 2022. Jernihnya air di hulu ba'da maghrib sampai dengan selesai. Kamis 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 20 Januari 2022. Mengalir bagaikan air ba'da subuh sampai dengan selesai. Masjid Nurul Falah, Ranai, Kabupaten Natuna, Kamis 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 20 Januari 2022. Seperti menumpang perahu ba'da Isya sampai dengan pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Jumat 19 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 21 Januari 2022. Aku sangat merindukanmu ba'da subuh sampai dengan syuruk. Sabtu 20 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 22 Januari 2022. Sebening embun, secerah mentari ba'da subuh sampai dengan selesai. Narasi yang serasi ba'da Isya sampai dengan pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Ahad 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 23 Januari 2022. Tablik Akbar bersama Ustadz Mubarak Bamu Alim LC MHI Hafizahullahu Ta'ala ba'da Isya sampai dengan pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Masjid Jabal Rahmah, Bengkong, Nusantara, Batam, Senin 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 24 Januari 2022. Ku ingin engkau seperti ibuku. Kajian Ummahat ba'da asar. Di saat semua rahasia dibuka ba'da Isya sampai dengan selesai. Selasa 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 25 Januari 2022. Mutiara tetap mutiara ba'da subuh sampai dengan selesai. Kajian ini insya Allah disiarkan di semua media sosial. Saudi TV, KM TV, Hak TV, Baba TV Sunnah, Suska Mengaji, Bangkinang Mengaji, Aira TV, Datariau.com, dan Radio Robani 91,1 FM. Terbuka untuk umum, untuk kaum muslimin yang hadir. Mari simak sepenuh hati, tetap dengan protokol kesehatan. Wabarakatuh. Alhamdulillahil kabiril muta'al. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli hal. Wa usabbihu lahu بالثناء عليه وحمده بالغدو والآصال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عظيم الفعال كريم الخصال صلى الله عليه وعلى آله خير آل وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة المسلمون وأيتها الأخوات المسلمات
bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, jemaah salat subuh di Masjid Jabal Rahmah, Bengkuang, Batam, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini Allah izinkan kita untuk sama-sama menikmati indahnya beribadah subuh di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengabulkan harapan, doa dan pinta kita. Sesungguhnya hadir di rumahnya di salat subuh adalah suatu nikmat yang luar biasa. Sebab salat subuh ini salat sunatnya saja lebih baik dari dunia dan seisinya. Apapun yang dilakukan oleh hamba Allah pada mulai hari ini, maka yang terbaik adalah salat sunat di sini. Kalau salat sunat saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, bagaimana dengan salat wajibnya? Oleh itu, ini nikmat yang patut kita syukuri bersama. Mudah-mudahan semakin terasa nikmat sepanjang masa kita sampai hendaknya husnul khatimah. Amin. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, al-hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Salawat dan salam tentu tak lupa kita ucapkan dan doakan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kulli walau karihal musyrikun. Dia yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda, yaitu dengan petunjuk berupa ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan agama yang hak, yaitu amal yang saleh. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, supaya dimenangkannya agama ini, dinampakkannya di atas segala agama yang lain. Sekalipun orang-orang musyrik itu tidak suka. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, salawat dan salam hendaknya selalu kita ucap kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan ilmu dan amal inilah yang pada awalnya dakwah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berjanji bahwa siapa yang mengikuti
hidayah yang datang dari sisinya, maka pasti akan selamat, tidak perlu takut dan khawatir. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabiullah Adam alaihissalam, karena hikmah yang dikehendakinya, Nabi Adam alaihissalam melanggar aturan di surga. Allah katakan kepadanya, wa kula minha, setelah dibolehkan tinggal, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, kami katakan, hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Tafadhulan min Allah, karunia Allah SWT. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah apa yang kamu kehendaki, ragadan yang menyehatkan, dengan bebas. Wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Sebanyak itu pohon, nampak juga pohon itu. Yes, ya? Kan sebanyak itu pohon, nampak juga itu. Jadi dilarang dekati. Bahasanya jangan makan, jangan dekati. Karena kalau kau dekati pasti lama. Allah Subhanahu wa taala melarang zina, bukan katanya jangan berzina, tidak, jangan dekati. Karena siapa yang dekat pasti melakukannya. Makanya mendekati dilarang, apalagi makannya. Singkat cerita, iblis kan sudah berdendam gara-gara Adam, dia diusir dari surga dan tak kembali selamanya. Maka dia pedaya Adam alaihissalam dan istrinya, akhirnya mereka berdua tergelincir, harus menerima hukuman. Sekalipun ada bedanya antara iblis dengan Adam alaihissalam. Iblis bersalah tak mengaku salah, bahkan membangkang. Adam alaihissalam bersalah tapi mengaku salah dan segera bertobat. Maka iblis diharamkan masuk surga selamanya. Adam diizinkan kembali, tapi setelah sesuatu saat nanti. Hukumannya apa? Yang jelas dua-duanya harus meninggalkan surga, diturunkan ke bumi. Berarti kalau gitu surga di mana? Surga kalau turun tentu dari atas. Buktinya tuan-tuan kalau mati nanti, apa bahasa kita? Kalau mati orang disebut berpulang ke rahmatullah, ya. Kemudian ruhnya diangkat ke mana? Ke langit lagi. Subhanallah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan, qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda. Turunlah kalian semuanya ke bumi itu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, apabila datang kepadamu dariku petunjuk. Jadi petunjuk itu datangnya dari Allah. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tak takut dan tak perlu khawatir.
bahwa mereka bisa balik lagi ke surga. Sebaliknya, walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Siapa yang tidak menerima, kafir ya, tapi tidak boleh sebut kafir, berarti kita sebut tidak mau menerima. Tidak apa-apa kan? Tidak mau menerima sama juga tidak mau. Sanda Islam kan, tidak beriman, tidak mengikuti. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina, yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penduduk neraka, kekal di dalamnya. Berarti kalau kekal neraka tidak balik lagi, ya lah kekal di neraka, tidak balik lagi ke surga. Jadi Allah SWT katakan hidayah itu yang membuat kita tak perlu takut, tak perlu khawatir bahwa kita akan kembali dengan selamat, adalah hidayah yang datang daripadanya. Dan bahwasanya yang bahagia dengan keselamatan itu, tidak tersesat, adalah yang mengikutinya, bukan hanya sekedar mengetahuinya. Yang mengikutinya bukan hanya sekedar mengetahuinya, karena bahasanya faman tabi'a hudaya, famanittaba'a hudaya. Di ayat surah Al-Baqarah, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku tak perlu takut, tak perlu khawatir, tak perlu bersedih. Dalam surat Al-A'raf, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku tak akan tersesat dan tak akan melarang, tak akan merugi. Ini bahasanya mengikuti. Nah, ikhwani akhwati billah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena Allah berjanji akan mengirimkan hidayah ini. Bahkan Allah juga berjanji tak akan pernah menyiksa kita, tak akan pernah memasukkan ke neraka sampai Dia utus para nabi dan rasul. Itu sudah janji Allah. Maka diutuslah banyak nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Berapa jumlahnya nabi dan rasul? Masih lupa? 25. Itu yang tersebut dalam Al-Quran saja. Ini kan itu kaji kita dulu tuh. Rasul yang wajib diketahui 25 yang namanya tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Sedangkan Nabi dan Rasul jumlahnya ratusan ribu, 142.000 lebih kurang. Ma'asyarul kiram dirahmati, banyak Nabi Rasul. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Kami takkan pernah menyiksa sampai kami utus Rasul. Sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam dan bahkan seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diutus di masa-masa di mana umat sudah jauh dari dari hidayah. Jauh dari hidayah. Hidayah apa maknanya tadi? Petunjuk. Petunjuk itu dengan apa tadi? Nah, ini awal ngantuknya, ujungnya nanti tidurnya. Hidayah itu adalah al-ilmu. Kaji semalam tuh Allah mengutus Rasulnya bil huda, hidayah, ya kan?
Oh, berubah bahasanya. Huda jadi hidayah. Oh iya, betul juga. Saya yang salah. Hidayah dan huda itu sama, petunjuk. Nah, petunjuk itu adalah ilmu. Jadi kalau ulama tak menuntut ilmu, otomatis tak dapat hidayah. Jangankan tak nuntut ilmu, yang nuntut ilmu saja kalau tak diikuti juga tak dapat hidayah. Ya Pak ya? Ngaji tapi tak diikuti, mana dapat hidayah? Makanya orang ketika kapan baru disebut dapat hidayah? Lihat orang, Masya Allah, dulu si fulan tidak sholat ke masjid, sekarang rajin ke masjid, dah dapat hidayah. Betul kan? Dulu tidak pernah ikut pengajian, sekarang sudah rajin ke pengajian, disebut dapat hidayah. Apakah sebelum dia sholat rajin, sebelum dia ngaji rajin, dulu nggak tahu ada sholat? Tahu nggak dia ada sholat dulu? Tahu nggak wajib sholat? Tahu. Tahu nggak bagusnya mengaji? Tahu, tapi tidak diikutinya. Tidak diikutinya. Sama sekarang tuan-tuan, bukan tuan-tuan, orang maksudnya. Ya. Semua orang tahu, bukan semua ya, kebanyakan lah. Rokok sekarang. Yang suka rokok tunjuk tangan. Oh enggak ada, alhamdulillah. Di rokok tertulis, apa yang tertulis? Rokok membunuhmu. Dulu belum sampai ke situ, menyebabkan ini dia. Ya. Bahkan penyakit yang paling ditakuti oleh kaum pria ada di dalamnya. Tapi sayang, rokok pria punya selera. Padahal di situ tertulis penyakit yang paling ditakuti oleh kaum pria. Kalau mau tahu baca aja nanti iklannya. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, orang semua tahu bahwa merokok berbahaya, tahu kan? Tapi apakah dia mengikuti ilmu bahwa merokok berbahaya ini? Tidak, berarti belum dapat hidayah. Ini kalau masih merokok, kalau masih juga merokok berarti belum mendapatkan hidayah, karena dia tidak mengikuti, hanya tahu saja, hanya tahu. Makanya bahasa Al-Quran itu indah, jelas siapa yang mengikuti, bukan siapa yang mengetahui. Makanya nanti kalau para ulama, ya seperti Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dan kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal, dan juga Imam Ibn Rajab Al-Hambali yang kitabnya Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf, menekankan masalah ini, bahwa ilmu selama tidak diamalkan oleh ahlinya, dia tidak mendapat hidayah. Ya, dia hanya tukang bawa saja. Dia orang yang tukang bawa buku, dia belum tentu berilmu, walaupun jual buku. Kadang jual Quran dia, maksudnya jual mushaf, tapi tidak pernah baca Quran. Jadi hanya pembawa saja. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Nah, Allah janji bahwa akan utus para nabi dan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan diutus pada saat-saat umat menjauhi apa tadi? Al-hidayah, al-huda, ilmu. Jauh dari itu. Sebab apanya jauhnya? Kurangnya orang yang berilmu, kurangnya ulama. Akhirnya manusia menjadikan orang-orang tak berilmu sebagai ahli agama yang ditokohkan dalam beragama. Nah, ketika para nabi dan rasul itu datang, yang sebenarnya sebelumnya ada rasul kan? Ada rasul. Lihatlah misalnya masyarakat Makkah dulu. Jauh sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada nabi di situ.
Ada Nabi? Sebelum Nabi diutus dulu. Ada enggak sebelumnya Nabi yang diutus di Mekah? Enggak ada. Enggak ada ya. Ini enggak ada peringatan. Hah? Ini efek enggak mengikuti peringatan nampaknya. Enggak tahu sirah Nabi. Hah? Ada enggak? Yang bangun Ka'bah dulu siapa? Nabi apa enggak? Nabi apa enggak? Alhamdulillah. Orang haji ke Mekah, siapa yang bawa dulu? Sampai Amirul Haji dulu. Yang bangun Ka'bah? Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ada Nabi? Ada kan? Masya Allah. Siapa yang bilang enggak tadi? Lupa. Ini perlu diingatkan nampaknya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ada Nabi, cuman jaraknya jauh. Biasalah semakin jauh dari hulu, air semakin, kan kaji semalam lagi, air semakin keruh. Karena melalui bantaran dan aliran-aliran tadi. Ya Pak ya, semakin jauh dari hulu semakin keruh dia. Keruhnya akibat apa? Akibat paralon. Tahu paralon? Saluran yang melalui itu sampainya agama Nabi Ibrahim kepada mereka banyak yang tidak bersih. Sehingga dulu Ka'bah tahu kan? Siapa yang bangun tadi? Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail. Sampai hari ini masih ada makam Ibrahim, masih. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan makam Ibrahim tempat salat. Ini kalau bahasa Indonesia ini bahaya nih. Sebagian memahami gitu. Ini orang-orang ini melarang salat di kuburan katanya. Bahkan di dekat Ka'bah saja ada di dekat Ka'bah ada makam katanya. Karena bahasa Indonesia makam itu kuburan gitu. Padahal makam Ibrahim dekat Ka'bah itu tidak kuburan dah. Tapi tempat tegaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tempat tegaknya Nabi Ibrahim dulu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, sehingga berbekas di batu itu alaihissalam. Dan Allah inginkan kita menjadikannya sebagai salah satu dari syiar agama ini. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kalau bukan karena Allah perintahkan, kita tidak lakukan itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi air tadi yang awalnya bersih di hulu di masa Ibrahim mengalir melalui saluran-saluran yang rusak, paralon-paralon yang berkarat, sehingga Ibrahim dulu oleh Allah Subhanahu wa taala diutus jadi rasul menghancurkan patung-patung. Masih ingat kisahnya? Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung. Di mana? Di selatan Irak dulu. Sampai beliau dibakar oleh orang-orang pengikut Raja Namrud. Kan dibakar Nabi Ibrahim gara-gara menghancurkan patung. Ibrahim kan cerdas. Ketika dia menghancurkan patung itu, ditinggalkannya yang paling besar. Kan ramai patung tuh. Disangkutkannya kampaknya di yang paling besar itu. Lalu mereka bertanya ke Ibrahim, "Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Kamu yang lakukan ini, menghancurkan patung-patung kami ini Ibrahim, Tuhan-Tuhan kami. Dia bilang alihatina, Tuhan-Tuhan kami. Ibrahim jawab, tuan-tuan nak lihat tuh, bal fa'alahu kabirum. Ya, tuh yang besar kan tak kena itu.
Kampak ada di bahunya. Kan ditaruh di sininya. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Kalau kalian tahu dia bisa bicara, tanya mereka. Itu kan masih belum mati semua, atau masih luka-luka masih. Tanya. Ibrahim ingin berbicara kepada mereka secara logis dan realistis. Kalau betul bermanfaat Tuhan kalian ini, ya, itu tanya pada mereka. Cakap aja tidak pandai. Mereka bercakap aja tidak bisa, bela diri tidak bisa, apalagi untuk menolong kalian. Ya, dia sendiri tidak bisa dia selamatkan. Fas'aluhum in kanu yantiqun faraja'u ila anfusihim. Mereka akhirnya kembali ke pikiran yang sadarnya sekejap. Sadar mereka, oh betul juga apa yang kata Ibrahim itu. Tetapi tetap kebatilan itu menutupi. Akhirnya Ibrahim dibuatkan api unggun yang besar sekali, lalu dilemparkan ke atas. Kalau sekarangnya pakai kren itu, tahu kren? Hah? Yang tinggi itu. Dulu kan tidak ada itu kren, pakai manjanik, alat pelontar batu. Ketika berperang mereka punya alat pelontar batu untuk menghancur tembok-tembok benteng yang musuh. Itu dipakai untuk melontarkan api. Besar tidak apinya? Tidak bisanya dilontar oleh tentara 4 orang, tidak. Pegang kakinya tidak. Tapi pakai pelontar batu besar itu. Jelas? Saking tingginya api itu. Nah, ini Nabi Ibrahim alaihissalam dulu menghancurkan patung. Sekarang di rumah yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam terdapat patung. Nah, ini datangnya dari Ibrahim atau bukan? Bukan. Di hulu ini enggak ada. Ini gara-gara di aliran belakangannya. Ketika agama itu sudah tidak lagi diutamakan, mereka tak serius lagi belajar agama, akhirnya agama itu dianggap ringan. Sesuatu yang dianggap ringan tak akan mendapat perhatian, sesuatu yang tidak perhatian dilakukan apa adanya. Yang penting agama tetap eksis, tetapi menurut keyakinan masing-masing. Nah, diutuslah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada umat, kepada masyarakat, ya, karena Makkah ini adalah pusat peradaban dunia yang Allah pertama ciptakan untuk beribadah adalah Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Maka Allah ingin di akhir kenabian, maksudnya Nabi terakhir mengembalikan ini, Makkah sebagai pusat ibadahnya umat manusia. Tentu saja manusia ini kan Allah inginkan mereka masuk Islam, tetapi kebanyakan kan tidak mau. Sebabnya sampai kepada mereka Islam itu dengan bermacam-macam. Ya, sampai kadang-kadang melalui saluran-saluran yang tidak sehat, melalui aliran-aliran yang tidak sehat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Di saat Nabi alaihi salatu wasallam diutus, tentu tahu sendiri, Nabi langsung diterima dengan karpet merah, karangan bunga. Ya, ada peresmian Rasul, begitu ya. Ketika mendapat berita bahwa di Mekah diutus seorang Rasul namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib alaihi salam, orang Mekah sangat mengapresiasi. Alhamdulillah, negeri ini dapat anugerah seorang Rasul yang tidak diutus di tempat lain. Begitu? Kenapa tidak? Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam orang kebanggaan orang Mekah dulu?
Nabi dibanggakan di kabilah-kabilah Arab. Kami punya seorang pemuda yang Masya Allah min khiyarin nas, al-fata, pemuda sejati yang digelar dengan al-amin. Dipromosikan, diperkenalkan. Setiap ada jemaah haji di musim-musim Pasar Ukas dan Zilmajaz, mereka menyebut, banyak yang datang, kabarnya di sini ada orang yang akhlaknya luar biasa. Siapa? Muhammad Al-Amin. Itu sebelum kenabian. Sebelum kenabian. Setelah diutus jadi nabi, mereka akhirnya mengapresiasi. Atau memusuhi Nabi alaihi salatu wassalam. Memusuhi Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tetapi dia karena tidak boleh panjang-panjang nih, kan pagi ini. Hari ini hari apa? Kita masuk. Kamis kan hari dinas kan? Sehari habis ini kita masuk kerja. Kita kuliah ya. Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nabi alaihi salatu wassalam diutus harus menghadapi berbagai macam kendala. Jadi kalau kita menghadapi rintangan ketika mengembalikan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam secara murni dan konsekuen, kan apa adanya, seperti apa Nabi dan para sahabatnya, seperti itu pula kita inginkan. Gitu ya, kan gitu yang kita inginkan. Bahkan seperti kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bis-sunnati la taf'al." Andainya kau bisa tak garuk kepala kecuali pakai sunnah, maka cari sunnah aja lo. Kau enggak, tahan dulu. Gatal kan, cari kitab dulu. Baru ada enggak cara menggarut menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita yakin dan tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam petunjuknya sebaik-baik petunjuk. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti antum nak makan dengan cara makan terbaik ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum nak minum dengan cara minum terbaik, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum nak bekerja dengan cara yang terbaik, ikut Nabi alaihi salatu wassalam. Antum nak menjadi seorang kaya terbaik, ikut Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi kaya apa miskin? Kaya. Tapi kehidupannya kehidupan orang miskin. Awak miskin tapi kehidupannya, nah, itu yang beda memang. Iya, awak miskin tapi cara hidup kaya. Dan Nabi enggak kaya raya tapi cara hidupnya miskin. Makanya ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha disuruh oleh Nabi SAW untuk membagikan ada kambing Anda sembelih, silakan bagi-bagi. Lalu kata Nabi, ketika Nabi pulang, bagaimana Aisyah? Dah jadi dibagi tadi, sudah dibagikan semua, tidak ada yang tinggal lagi kecuali tulang tulang sikunya, qura. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang bagian kita itu yang sudah dibagi itu. Bagian yang kita miliki itu yang sudah kita bagi itu. Yang ini akan dimakan dan jadi jadi kotoran. Habis. Tapi yang kita bagi ke orang-orang yang butuhkan tadi sebagai hadiah, sebagai sedekah, itulah yang bagian kita. Jadi gembira dia. Berarti dibagi sebagian, semua dibagi kecuali sedikit. Kalau kita sempat istri bagi, berapa duit tinggal lagi sayang? Kamu kasih 10 juta ke Bang, sudah saya sedekahkan 9.950.000, tinggal 50.000. Kira-kira gimana?
Jadi kita beda memang. Tapi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi sebaik-baik hidayah itu hidayah Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, kita nak hidupkan itu. Salat terbaik ya salat Nabi alaihi salatu wasallam. Puasa terbaik puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raya terbaik hari raya Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, ketika kita nak menghidupkan ini, Nabi kan ingin tadi mengembalikan Ka'bah itu harus bersih dari patung karena dulu pendirinya siapa pendiri kemarin? Nabi Ibrahim adalah anti patung. Karena yang punya rumah itu sendiri yaitu Allah adalah anti syirik. Ana aghna syuraka. Saya tidak butuh sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Siapa yang mengamalkan suatu amalan dengan menyekutukanku dengan sesuatu, aku tinggalkan dia dengan sekutunya itu. Allah tidak butuh. Nah, Nabi alaihissalam diutus untuk itu. Maka menurut orang-orang itu ini berbahaya. Coba bayangkan. Kembali kepada jalur utama ternyata berbahaya. Kita harusnya mentakzim rumah Allah, mentakzim syiar agama Allah. Tapi ternyata kita sebagiannya lebih mentakzim yang bukan syiar Allah, yang bukan rumah Allah. Misalnya hari ini orang banyak lebih yakin doanya mustajab di samping kuburan-kuburan keramat dibanding di rumah-rumah Allah. Makanya kalau nak pergi ke masjid orang jumlahnya puluhan, tapi kalau pergi ke wisata religius jumlahnya puluhan ribu. Saya nak nanya, infak terkumpul di Jabal Rahmah setahun berapa? Ini rahasia perusahaan. Oh, nah rahasia tidak boleh. Taib. Ada 200 juta? Ada 2 miliar? Tidak ada. Taib. Tapi infak terkumpul di kuburan keramat anu berapa? Hah? Masih? Tak tahu ya. Ada di sebuah negara kuburan keramatnya bisa menghasilkan 6 miliar dolar per tahun. 6 miliar dolar per tahun. Berapa itu? Hitunglah saya. 1 miliar itu 14 triliun. Kali 6. 6 kali 10 60, 6 kali 4 24, 20 kali 6 24 kali 60 tambah 60. Pakai lebih pula. Di mana nak hasilkan penghasilan seperti ini? Ada enggak masjid di dunia ini yang penghasilannya segitu? Ada enggak? Hah? Masjidil Haram. Iya. Haram mana ada kota infak? Ada kota infak Masjidil Haram? Enggak ada. Itu kapan adanya? Di masa? Di mana Masjidil Haram tidak ada kota infaknya? Kapan adanya? Kok ada lingok gitu? Curiga ya, ini Wahabi nih. Ya di masa pemerintahan? Kapan? Zaman Nabi enggak ada kota infak. Nah. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Enggak ada kota infak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi sekarang. Semuanya ditanggung oleh kerajaan. Sekarang mohon maaf, ada enggak masjid negara di dunia yang tak ada kota infaknya? Selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Antum pernah ke Istiqlal Jakarta? Pernah ke Istiqlal? Antum?
Enggak juga. Oh, bapak, kasihan. Kapan kita pergi? Di Jabal Rahmah ada kota infak? Ada. Nah, dimanapun dunia ini ada kota infak di masjidnya, kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan ada beberapa masjid swasta yang milik orang-orang yang Masya Allah. Dan di negeri ini juga ada. Tapi rata-rata ada kota infaknya. Masya Allah, kan ada uang kota infak pula. Hah? Kenapa sampai situ pula tadi? Baik, kita tinggalkan. Karena orang banyak yang menginginkan dan membenci negeri ini. Yang membersihkan akidah umat daripada menta'zim sesuatu yang tak mesti dita'zim kepada menta'zim sesuatu yang harus dita'zim. Menta'zim masjid Allah yang merupakan syiar agamanya harus ditinggikan daripada menta'zim kuburan-kuburan yang tidak ayo teruskan, yang tidak disyiarkan oleh agama Allah. Termasuk enggak syiar agama Allah menta'zim kuburan? Enggak kan? Enggak. Tapi subhanallah, tadi saya katakan, ada sebuah negeri di dunia ini penghasilan kuburannya melebihi penghasilan masjid-masjid. Apa sebab? Apa sebab? Karena banyak di antara umat ini lebih yakin doanya dikabulkan. Di mana? Di dekat kuburan daripada di masjid. Nah, kalau keadaannya seperti itu, patutlah kalau terjadi orang bisa saja melakukan penyerangan ke masjid tetapi membiarkan orang di kuburan. Tapi jangan serang orang kuburan, enggak boleh juga. Salah paham. Artinya berapa kali terjadi di dunia Islam ini orang membakar masjid, tapi saya tidak mendengar orang berani membakar makam. Takut mungkin undang-undang karhutlah, kebakaran hutan dan lahan itu. Juga harus ada undang-undang pembakaran rumah ibadah. Ma'asyal kiram, kita umat Islam sendiri ketika berperang, misal berjihad fisabilillah, dilarang untuk merusak rumah ibadah. Kan dilarang kan? Ini umat Islam Masya Allah menta'zim kuburan lebih daripada menta'zim masjid-masjid. Sebab apa? Merasa yakin dikabulkan di situ daripada di rumah Allah. Ini karena berilmu atau tidak? Ya, karena tadi mereka orang-orang Quraisy waktu itu jahiliyah dulu merasa bahwasanya patung-patung ini lebih bermanfaat, dalam tanda petik lebih membuat mustajab berdoa daripada Ka'bah yang tidak ada patungnya. Mereka masukkan di situ. Jelas? Nah, di saat itulah Nabi kita alaihi salatu wassalam diutus Allah SWT. Nah, mereka bukan menyambut dengan baik, tetapi justru mempersulit. Ya, diancam dengan berbagai ancaman, difitnah dengan berbagai fitnahan. Ya, ingin menghancurkan kearifan lokal. Ya. Ya, menghancurkan budaya-budaya yang sudah ada. Inilah tuduhan yang sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Suruh mengikuti apa yang Allah turunkan? Enggak. Kami mengikuti apa yang kami dapatkan nenek moyang kami melakukannya. Ini alasannya. Sebab kalau ini dihilangkan kearifan lokal ini, hilang ciri khas kita. Hilang kekhasan kita. Subhanallah. Antum nak menjaga kesyirikan, menjaga atau minimal sesuatu yang bukan bagian dari agama Allah menjadi bagian agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Nabi alaihi salatu wassalam dengan segala hal tersebut dipersempit ruang geraknya, tetapi Nabi katakan bahwa agama ini akan sampai kemanapun selama ada siang dan malam di situ.
Jadi kalau masih ada siang dan malam, agama ini akan sampai. Ada negeri yang malam aja, yang siang aja, tidak ada. Paling ada malamnya panjang sekali, siang sebentar. Ini kalau Ramadan senang gitu. Iya kan, siangnya 2 jam, malamnya 22 jam. Senang enggak tuh puasa? Iya, pas begitu senang tuh. Tapi pas negeri yang malamnya 2 jam, siangnya 22 jam. Gimana? Mau puasa di situ? Maka bersyukur antum berada di khatul istiwa, di negeri Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita berada di mana malamnya seimbang dengan siangnya. Makanya jangan ngeluh lagi. Itu teman-teman kita, saudara kita di kutub, ya, itu puasanya kadang 20 jam. 20 jam itu puasanya. Tapi subhanallah, Allah tak akan uji kita kecuali sesuatu yang kita sanggup. Justru mereka sanggup itu. Sanggup. Jangankan 20 jam. Lebih dari itu mereka sanggup. Kalau kita enggak. Makanya wajarlah kalau mereka makannya kambing seekor 2 orang. Awak kambing seekor 2 desa. Iya, makanya harusnya kita juga tidak harus paham itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebagian kan karena tidak ngerti keadaan, banyak makannya ya. Beda orang yang kerja di ruang AC tanpa gerak, jangan pula makan banyak-banyak. Tapi kalau orang yang kerjanya tahu mai, tidak tahu ya, orang kampung yang tahu tuh. Tahu kan gaji besar itu. Nah, itu terkenal bungkus nasinya itu. Di kampung dulu mak besar ketubus nasi kamu kayak tukang bungkus tukang gergaji kayu tuh yang besar itu. Besar itu apa namanya? Bagi mereka itu tidak banyak. Bagi mereka itu pas. Jelas ya? Makanya mereka jarang penyakit gula tuh. Awak makan gula-gula aja udah kena penyakit gula kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Nabi dalam keadaan seperti itu dia bilang, agama ini akan sampai kemanapun selama ada situ siang dan malam. Bi'izzi azizin au zilli zalil. Baik dengan kemuliaan orang yang mulia atau kehinaan orang yang hina. Artinya apa? Didukung oleh orang-orang berkuasa atau ditolak oleh orang-orang yang akan hina dengan agama ini. Yang menerima akan mendapat kemuliaan, yang menolak akan dapat kehinaan, baik di dunia maupun di akhirat, atau dua-duanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Yang mulia seperti An-Najasyi waktu itu, dia terima dakwah ini, akhirnya namanya tercantum dalam sejarah indah, sehingga setiap namanya disebut kita mengatakan radhiyallahu anhu. Tapi Abu Jahal dekat dengan Nabi tetapi tidak mendapatkan, sehingga lisan kita ketika menyebut namanya tak bisa mengatakan apa-apa. Abu Lahab, ya Masya Allah. Tahu Abu Lahab? Apa makna lahab? Banyak makan? Bukan. Lahab itu artinya adalah gejolak api. Dia digelar Abu Lahab karena wajahnya sangat tampan, ya, dan paling mirip dengan bapak Nabi SAW dan mirip juga dengan Rasulullah SAW. Tetapi kemiripan itu, darah yang satu sumber itu tidak bermanfaat baginya, sehingga tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Karena apa? Dia mencoba untuk menahan aliran air yang besar ini. Akhirnya dia yang tumbang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Agama ini akan mengalir kemanapun. Ya, akan mengalir kemanapun. Karena dia bersifat seperti air, akan mengalir. Nah, siapkan sajalah pipa-pipa yang bersih, bejana-bejana yang bersih. Karena kalau masuk ke bejana yang tidak bersih, airnya akan terkontaminasi.
Kalau masuk ke bejana yang bersih, airnya akan senantiasa terjaga dengan segala resistensi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, agama ini akan sampai kemanapun dan dia bersifat akan tetap mengalir bagaikan air. Kalau dia mengalir di tempat yang bersih, sampailah kepada kita dengan bersih. Tapi kalau mengalir melalui aluran dan jalur yang tidak bersih, maka sampai pula yang tidak bersih. Oleh sebab itu, maka ambillah dari sumber-sumber yang bersih, karena Al-Quranul Karim seperti yang disebut oleh Nabi SAW dibaca oleh orang beriman, dibaca juga oleh orang munafik. Dibaca oleh orang beriman, dibaca juga oleh orang munafik. Orang beriman maka harum baunya, enak rasanya. Kalau munafik yang baca harum baunya tapi pahit rasanya. Jelas? Yang manis itu jadi rusak gara-gara munafik tadi. Demikian juga dibaca oleh orang taat dan saleh, sebagaimana juga dibaca oleh orang yang maksiat dan taleh. Kalau dibaca oleh orang-orang yang saleh, Al-Quran menyejukkan. Dibaca oleh orang ahli maksiat dan taleh, Al-Quran bisa menyusahkan. Makanya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya yang ahli kesesatan juga berdalilkan Al-Quran, berdalilkan hadis. Yang ahli bahkan orang kekufuran, ahli kufur juga berdalil dengan Al-Quran dan hadis. Orang-orang liberal yang ingin menyamakan semua agama, dalilnya apa? Al-Quran. Apa dalilnya? Di antaranya قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Katakan, hai ahlul kitab, mari kita tegakkan kalimat yang sama di antara kita. Berarti agama Islam mengajak bekerja sama antar agama, ya, menyatukan antar agama. Ada kesamaan, itu yang ditonjolkan. Sama-sama menginginkan kebaikan, sama-sama ingin masuk surga menurut keyakinan masing-masing, sama-sama kasih sayang, sama-sama, pokoknya sama-sama. Padahal Al-Quran di situ bukan mengajak untuk itu, tapi mengajakkan karena ada sambungannya lagi. Nah, gitu masalahnya. Karena masuk ke saluran yang kotor, hasilnya air kotor. Na'asyurul kiram. Padahal Allah katakan, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jelas ya? Hai ahli kitab, mari kita tegakkan kalimat yang sama di antara kita. Rupanya kita dulu awalnya sama. Apa itu? Alla na'budu illallah. Bahwa kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan tidak mengangkat sebagian kita, sebagian yang lain sebagai pembuat-buat syariat tandingan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oh, ini rupanya asal. Makanya dulu agama Yahudi Islam aslinya, agama Nasrani Islam aslinya, iya kan? Nabi Musa Muslim, Nabi Isa Muslim, Nabi Ibrahim Muslim. Maka ketika orang-orang Yahudi mengklaim, bahwa Nabi Ibrahim Yahudi, Allah jawab, wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia hanifan muslima, yang bertauhid dan muslim.
Jadi asalnya agama yang sama. Ini yang dimaksud oleh Allah, tegakkan agama yang sama. Cuman ketika masuk ke paralon yang kotor, maka mengalirlah air yang kotor. Nabi memang katakan agama ini kan sampai kepada kita selama ada siang dan malam. Cuman harus sampainya melalui saluran-saluran yang bersih. Disitulah kita berusaha kalau bisa ambil airnya dari hulu. Dan inilah pesan Nabi dan Allah sebelumnya memesankan kita ngambil dari hulu. Dan juga para imam-imam kita, Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, mereka semuanya mengatakan tidak boleh kalian mengikuti pendapat kami. Ya, masing-masing berkata saya, sampai kalian tahu dari mana saya ambil. Kalau terdeteksi bahwa ini bukan dari Al-Quran dan Sunnah, dari yang hulu yang bersih, maka Imam Syafi'i sudah halalkan kita tidak sependapat dengannya. Imam Malik sudah halalkan kita untuk berbeda dengannya. Imam Abu Hanifah sudah persilahkan kita untuk menempuh jalan yang tidak dia tempuh dalam masalah tersebut. Semuanya seperti itu. Makanya orang-orang murid-murid mereka yang pertama-tama, rata-rata semua mereka adalah orang-orang yang bersemangat seperti itu, bahwa tidak taklid buta kepada imamnya. Tetapi yang belakangan, karena lahir dari saluran-saluran banyak, ada yang bersih, ada yang kurang bersih, ada yang agak kotor, sehingga lahirlah fanatisme buta terhadap pendapat seseorang, terhadap syekh, buya, kiai dan sebagainya, bahkan pada organisasi, sehingga datang Islamnya masuk saluran-saluran itu. Akhirnya terkontaminasilah pemahaman Islam itu. Maka kita hari ini mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk mendapatkannya dari sumber yang asli. Karena tidak sedikit orang menghalang-halangi untuk itu. Memangnya kita mujtahid semua? Enggak. Dulu di zaman Nabi SAW turun Al-Quran, datang hadis, Nabi persilahkan ini Al-Quran dibaca, ada pahami, ini hadis dibaca, dipahami. Apakah mereka semua mujtahid? Tidak. Di antara sahabat itu ada yang mujtahid, ada yang tidak mujtahid. Kenapa itu dibolehkan, kita tidak? Maka kita sekarang perbanyaklah baca Al-Quran, baca hadis Nabi SAW, dan jangan lupa hadir di majelis-majelis ilmu. Karena memang ilmu itu dipelajari itu harus ada gurunya. Jelas ya? Guru itu harus ada. Oleh sebab itu mudah-mudahan metode yang sudah dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa agama ini kan sampai kemanapun, mudah-mudahan kita mengikuti metodenya Nabi dan para sahabatnya, supaya nanti kita ambil airnya dari aliran yang bersih, saluran yang bersih. Karena aliran banyak sekali. Cuman semalam kita jelaskan yang bersih itu hanya satu. Yang selainnya terkontaminasi. Ada yang betul-betul rusak sama sekali, ya, sehingga tak nampak bersihnya, tapi yang kebanyakan terkontaminasi, ada sebagian dikit tapi tidak sampai tidak murni lagi mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ketika berbicara tentang terpecahnya umat menjadi 73 golongan itu, beliau dengan tegas mengatakan kita tidak mengafirkan satu pun golongan yang 72 itu. Karena mereka masih umat Islam, umat Nabi Muhammad. Karena bilang ummati, umatku. Cuman kita disuruh untuk mengikuti yang 72, ya. Nah, yang 71. Oh, yang satu, alhamdulillah. Berarti masih ingat. Kalau masih ingat kita cukup sampai di sini. Ya. Beringat yang satu. Ingat yang satu itu. Ikuti mereka karena saluran mereka bersih. Aliran sampainya langsung dari hulunya. Mudah-mudahan kita
Allah mudahkan mendapatkan itu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Kalau pagi ini ada pertanyaan nanti panjang lagi. Antum udah pengalaman dengan saya. Nah, terima kasih. Karena pertanyaan antum memang satu tema memang. Satu tema. Jadi kalau tanya pertanyaan satu tema, tentu jawabannya juga satu muhadarah. Nah, jadi oleh sebab itu saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan di sini, khususnya saudaraku Abu Adam dengan pengurus Jabal Rahmah ini. Mudah-mudahan apa yang telah antum lakukan menjadi simpanan kebaikan yang penuh dengan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Saya hanyalah bagian dari antum semua. Saya juga belajar, sama-sama belajar kita, saling mendoakan. Mudah-mudahan sama-sama istiqamah. Sama-sama istiqamah. Tantangan tetap. Selama hidup ada ujian. Tapi ingat, Allah tak uji kita kecuali yang kita sanggupi. Ya, kalau tidak sanggup, angkat tangan kita. Ya Allah, jangan uji lagi, saya tidak sanggup lagi. Ya. Tapi insya Allah semuanya insya Allah bisa kita lalui dengan baik. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.